Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaitun dari Prodi Desain Komunikasi Visual Menteng. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya. Jika ada pemimpin, kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian pemimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Selanjutnya, ada tugas dan peran penting dari seorang pemimpin. Tugasnya yang pertama yaitu pemimpin bekerja keras dengan orang lain. Pemimpin mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Pemimpin harus menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Pemimpin atau manajer adalah seorang mediator. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Pemimpin harus membuat keputusan yang sulit. Perannya yaitu peran hubungan antar perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh pembangunan tim, pelatih, direktur, mentor, dan konsultasi. Fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi, dan juru bicara. Peran pembuat keputusan berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Berikutnya perbedaan mengenai kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan menjadi member inspirasi bagi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen adalah pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, macam-macam gaya kepemimpinan. Ada 4 gaya kepemimpinan. Gaya yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan mampu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Gaya yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otoriter, yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil dan pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Gaya yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan bebas berperilaku kepemimpinan kompromi, yaitu perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot, serta pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Gaya kepemimpinan terakhir yaitu partisipatif, merupakan gabungan antara otokratif dan demokratik dan pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Adapun 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, tentukan visi Anda. Yang kedua, jelaskan visi Anda. Yang ketiga, kenali
gaya kepemimpinan Anda. Yang keempat, bedakan kepemimpinan dan manajemen. Yang kelima, pelajari dan taati aturan. Yang keenam, jaga kepercayaan Anda. Yang ketujuh, pahami aturan kekuasaan. Yang kedelapan, bertindak seperti seorang pemimpin. Yang kesembilan, kaderisasi kepemimpinan. Yang terakhir, jaga keseimbangan hidup Anda. Berikutnya, kesimpulan mengenai kepemimpinan. Kesimpulannya yaitu, kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis dan mencangkup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.